mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Mari sama-sama katakan, untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. haleluya. Inilah iman kami Bapa, Engkau Allah yang tidak tergoncangkan. Dan bersama-sama dengan penuh keyakinan katakan, Karena Roh Allah di dalamku, ku mau bersuka, sukacitaku penuh oleh Roh. ku mau beri pujian bagi Engkau. Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Dan bersama-sama angkat pujian-Mu dan katakan, Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. kerajaan-Mu tidak sekalipun tergoncangkan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya, Engkaulah Allah yang terhebat, berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Dan mari sama-sama nyatakan Dia Allah yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasa-Mu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihi-Mu, sebab Engkaulah yang
di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasamu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihimu, sebab Engkaulah yang berkuasa. Hidupku memuliakan-Mu, Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Katakan karena Engkau Allah, karena Engkau Allahku yang hidup, dan kami menyembah. Seumur hidupku menyembah-Mu, kasih karunia-Mu, sebab kasih karunia-Mu padaku sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidupku memuji-Mu, 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 memuji-Mu. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan layak ditinggikan. Mari memuji Dia, oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, di bumi dan di surga, sorak-sorai memuji. Oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa,
mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji Tuhan. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai memujinya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah perkasa di dalam hidup kami. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di mana kita berada pagi hari ini kami percaya, bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari datang kepada Tuhan, siapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami menyiapkan hati dan hidup kami untuk kami memuji dan meninggikan Engkau. Karena Engkau Tuhan yang layak kami sembah, Tuhan yang layak kami puji dan kami tinggikan. Kami angkat hati kami datang untuk lebih lagi kami mendekat kepada Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Di rumah-rumah dimana kami berada, kami tahu Tuhan hadir, menjamah dan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji, kami siap menyembah, kami siap mengagungkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji dan meninggikan Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk kita menyembah dan meninggikan Tuhan kita. Sebab Tuhan, Dia yang layak kita sembah, kita tinggikan, kita agungkan, ada bersama-sama dengan kita. Kuasa-Nya nyata di hidup kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Roh Allah di dalamku, pada siapa? Pada siapa ku harus takut? Dan bila Engkau bersamaku, siapa akan jadi lawanku? Takkan ku gentar, takkan ku ragu. Kuasa-Mu jadikanku lebih dari pemenang.
Mengapa ku harus takut dan minta Engkau bersamaku? Siapa akan jadi lawanku? Bersama katakan, takkan ku gentar, takkan ku gentar, takkan ku ragu. Kuasa-Mu jadikanku menjadi pemenang. Yesus, Kaulah perisai hidupku, Kau sumber kekuatan dalam kelemahanku. Berjalan di dalam kebenaran-Mu, saksikan pada dunia kuasa-Mu nyata di hidupku. Dimanapun kita berada, Kau yang ada di rumah-rumah, yakinlah bahwa kuasa Tuhan nyata di hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan, takkan ku gentar, takkan ku ragu. Kuasa-Mu jadikanku menjadi pemenang. Yesus, Kaulah perisai hidupku, Kau sumber kekuatan dalam kelemahanku. Berjalan di dalam kebenaran-Mu, saksikan pada dunia kuasa-Mu nyata di hidupku. Yesus, Kaulah perisai hidupku, Kau
kasih Tuhan. Haleluya. Di masa-masa khusus ini kita percaya Dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan yang dahsyat dan hebat dalam hidup kita. Dia Tuhan jawaban dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan
akan mulai menyembah Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau penyedia dalam hidup kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mendekat kepadamu. Dalam hidup kami, ya Tuhan, haleluya. Mari lebih lagi sembah Tuhan, mari lebih lagi tinggikan Tuhan. Dia Tuhan penyedia dalam hidup kami. Kalau hari-hari ini kita merasa kekurangan berkah, mari datang kepada Tuhan yang sumber berkah. Kalau hari-hari ini kita kekurangan hikmah, mari datang kepada Tuhan meminta hikmat dari Tuhan untuk mengatasi, untuk melakukan setiap hal dalam hidup kita. Yesus, ya Tuhan, kami percaya, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Terima kasih. Haleluya. Mari katakan bersama-sama pujian itu. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu, hanya Engkau jawaban, hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari lebih lagi katakan haleluya. Yang
Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan di hidup kami. Engkau adalah tempat perteduhan yang kekal, dan Engkau telah memelihara kami sepanjang Tuhan 2 bulan ini di dalam segala kebaikan dan rahmat-Mu, dan kami percaya Engkau tetap dapat kami andalkan untuk waktu-waktu ke depan, khususnya di masa-masa khusus ini. Terima kasih Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau, berpaut kepada Engkau, dan menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami, karena Engkau betul-betul hendak menunjukkan kasih sayang-Mu kepada kami. Kini Tuhan, kami siapkan hidup kami untuk berita firman-Mu. Berbicaralah kepada kami oleh karena pekerjaan Roh-Mu yang kudus yang sudah ada bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Tuhan berkati, dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada dimanapun, khususnya Anda yang ada di rumah-rumah. Di dalam segala berkat Tuhan saya menyapa Anda, Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus ada bagi hidup Anda dan hidup saya. Saudara, sebelum kita mendengarkan khotbah, saudara, kita akan melihat beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara sekalian, bahwa kegiatan ibadah kita tanggal 18 sampai 23 Mei, semua kegiatan masih ditiadakan, saudara-saudara sekalian. Namun, ada beberapa hal di tengah minggu itu yang perlu kita sama-sama perhatikan. Yaitu saudara sekalian, yang kedua, bahwa akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus khusus tanggal 21 Mei 2020 jam 9 pagi. Ibadah akan diadakan 1 kali saja. Oleh karena itu Anda bisa bersama dengan seluruh keluarga mempersiapkan diri untuk menikmati ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang pastinya penuh dengan berkat daripada Tuhan. Ketiga, saudara sekalian, bahwa di minggu itu ada doa rendaman profetis, yaitu Repro Online, saudara sekalian, yang akan dilakukan secara live streaming di hari Jumat tanggal 22 Mei jam 18.30 sampai jam 19.30 di YouTube Battle Area dan juga di Facebook dari Gereja Battle Area, saudara-saudara. Kita tetap memperkuat hidup kita dalam doa, sehingga Tuhan terus campur tangan atas situasi pribadi, keluarga, kota, bahkan bangsa kita. Nah, di tanggal 22 Mei yang luar biasa itu, saudara sekalian, kita akan melanjutkan setelah doa profetis, ada doa bersama bagi bangsa dan negara kita, saudara sekalian. Kita akan bergabung dengan harapannya sekitar 25.000 orang di channel YouTube Sinode GBI Official, saudara sekalian, di dalam doa bagi bangsa dan negara. Anda bisa lihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk pergerakan doa ini. Dan saya percaya kalau Anda dan saya terus berdoa, saudara sekalian, maka jawaban doa yang luar biasa dari Tuhan pasti akan terjadi. Salah satunya, saudara-saudara sekalian, pasti corona akan segera berlalu dari Indonesia. Doa ini juga bertujuan mempersiapkan kita dalam ibadah Pentakosta. Jadi kita menanti-nantikan Tuhan, Roh Kudus bekerja lebih lagi di bangsa dan negara kita. Yang kelima, saudara sekalian, kami umumkan bahwa ibadah tanggal 24 Mei yang akan datang masih akan dilakukan secara online service 1 kali jam 9 pagi dan akan dirilai di Radio Elisa 103,9 FM. Terus ini menjadi perhatian kita dan tolong dibagikan kepada banyak orang yang mungkin khususnya tidak bisa online streaming, tapi mereka bisa mengikutinya dari radio. Dan yang keenam, saudara sekalian, yang paling akhir, kegiatan berkati kota kita terus berjalan, ya. Kita terus menjadi gereja yang memberkati ke dalam. Kita perhatikan keluarga-keluarga Battle Area. Tolong di minggu ini kalau ada keluarga Battle Area yang kesusahan, Anda boleh melapor ke kantor gereja supaya kita bisa dukung Anda, support Anda. Tapi juga kita bersyukur kita bisa melayani keluar, saudara sekalian. Hari ini saudara-saudara sekalian, dalam minggu ini maksud saya sudah dibagikan APD ke beberapa klinik, saudara sekalian, alat pelindung diri, sehingga kita sudah memesan 250 baju hazmat yang akan dibagikan dalam waktu yang berjalan bagi klinik, bagi rumah sakit, bagi tempat-tempat fasilitas kesehatan yang ada, saudara-saudara. Dan jika Anda ingin mendukung pelayanan ke dalam atau keluar ini, saudara sekalian,
Jangan lupa Anda bisa mendukung lewat BCA kas umum dengan menambahkan catatan angka 19 di belakangnya, sehingga dana ini bisa kita khususkan untuk pelayanan ke tengah-tengah kota Salatiga. Nah, sekarang mari kita buka hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah 8 minggu kita saudara-saudara sekalian ibadah online seperti ini. Dan 4 minggu terakhir Tuhan mengajar kita tentang bagaimana kita menghadapi masa khusus ini. Kita belajar tentang bagaimana kita diberkati di masa khusus. Kita belajar tentang sikap apa yang harus kita punya di masa khusus. Kita juga belajar tentang hikmat yang harus kita punya di masa khusus. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar ada janji-janji Tuhan di masa khusus ini yang Dia berikan kepada Anda dan saya. Nah, minggu ini dalam saudara sekalian agenda gereja, kita akan mulai masuk dalam satu perenungan tentang Roh Kudus. Oleh karena itu khotbah hari ini saudara sekalian, kita mengambil judul perenungan yaitu Roh Kudus saudara sekalian, roh kebenaran di dalam kehidupan Anda dan saya. Alkitab akan kita lihat nanti secara komplit. Bapak Ibu di rumah bisa membaca Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Tapi hari ini untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Alkitab dari Yohanes 14 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama. Anda yang di rumah-rumah, siapkan hidup Anda, katakan 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam agenda gerejawi kita, saudara sekalian, maka kita mulai memasuki satu minggu-minggu penting yang lebih penting lagi berhubungan dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, beberapa hari lagi kita akan memperingati saudara kenaikan Tuhan Yesus yang kemudian akan dilanjutkan dengan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Dan saudara sekalian, dalam time frame masa itu, ini adalah waktu-waktu krusial, penting bagi Yesus. Sebelum Dia menjalani seluruh rangkaian penyaliban, kebangkitan, saudara sekalian, sampai kenaikan ke surga. Dan sebelum Yesus memasuki masa-masa penting itu, Yesus mulai berbicara kepada murid-muridnya tentang satu pribadi yang akan diberikan kepada murid-muridnya waktu itu, kepada kita pada hari ini. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan merenungkan saudara sekalian secara sederhana. Mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita, diberikan kepada murid-muridnya waktu itu, diberikan kepada kita pada hari ini, orang-orang yang percaya, yang hidup pada masa ini. Mengapa saudara sekalian Yesus memandang begitu penting untuk memberikan Roh Kudus kepada Anda dan kepada saya, saudara-saudara sekalian? Ada beberapa hal yang dapat kita lihat, ada 3 hal khususnya di dalam Alkitab yang bisa kita lihat hari ini dari Yohanes pasal 14 mulai ayat yang ke-15 itu. Mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Jawaban pertama, kalau kita meneliti firman Tuhan, kita menemukan mengapa Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara sekalian, adalah supaya kita mampu mentaati perintah Yesus, yang mana perintahnya itu adalah kebenaran. Saudara sekalian, mengapa Roh Kudus diberikan kepada Anda dan saya? Satu, agar kita mampu mentaati perintah Yesus, yang mana perintah Yesus itu adalah kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya hari itu dan kepada saya dan Anda hari ini, saudara sekalian. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu sekali lagi dalam ayat 16 pembacaan Alkitab berkata, ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca ayat 15, maka kita bisa langsung belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita langsung dapat mengerti satu standar di mata Yesus. Yaitu, Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Saudara sekalian, ayat 15 berkata, standar Yesus, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus ngomong dengan simpel, jelas, dan tegas.
Yesus berkata, kalau kamu mengasihi, Yesus tidak berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan buka mulutmu dan berkata, I love you, I love you. No, saudara sekalian, Yesus berkata satu standar yang jelas, kalau kamu mengasihi aku, standarnya adalah kamu akan menuruti segala perintahku. Tandanya adalah itu. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa kalau kalian mengasihi aku, kalian akan menjalankan perintah-perintahku, titik, period, selesai. Yesus tidak butuh alasan apapun. Yesus melihat tanda kasih dalam hidup Anda dan saya adalah menjalankan perintahnya. Dalam satu bagian yang lain, saudara sekalian, di terjemahan The Message dikatakan, if you love me, show it by doing what I've told you. Kalau kamu mengasihi aku, tunjukkan saja dengan melakukan apa yang telah aku perintahkan kepada engkau. Nah, saya percaya saudara sekalian, saya dan Anda, banyak di antara kita rindu mengasihi Tuhan. Saya percaya Anda dan saya punya kerinduan seperti ini. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, saudara sekalian, saya percaya kalau saya sama Anda ditanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Semua kita akan berkata, jelas, saya mengasihi Tuhan. Tapi saudara sekalian, di mata Yesus, di pandangan Yesus, tanda kita mengasihi Dia itu simple. Yaitu waktu kita menuruti segala perintahnya. Nah, faktanya kita sering gagal mengikuti perintah Yesus. Berapa banyak Yesus berkata kepada kita agar kita menjadi sabar, tetapi kita terus-menerus tidak sabar. Ada berapa banyak di antara kita Yesus berkata bersukacitalah, tetapi kita lebih banyak depresi dan tertekan di masa-masa khusus ini. Kita sadar, kita rindu mengasihi Yesus, tapi ternyata tidak mampu dengan kekuatan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah ketidakmampuan itu, Tuhan yang penuh kasih kepada hidup kita, saudara sekalian, Yesus memberikan satu penolong yang namanya Parakletos, atau maksud saya dalam bahasa Yunani dikatakan Parakletos, satu penolong supaya Anda dan saya kita bisa berjalan dalam kebenaran. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, saudara sekalian, karena Yesus tahu kita mengasihi Dia dan kita rindu berjalan di dalam kebenaran, dan karena Yesus tahu kita tidak mampu dengan kekuatan diri sendiri, maka Dia, Yesus, memberi kita penolong, Parakletos, supaya kita punya teman, ya, punya konco, punya companion untuk berjalan di dalam kebenaran setiap hari dalam hidup kita. Beberapa kali saya menceritakan kisah ini bahwa saya harus berjuang untuk kegiatan olahraga dalam hidup saya. Saya mungkin masih kurang rajin, tapi satu kali saya pergi ke Stadion Kridanggo Salatiga, dan saudara sekalian, saya menetapkan hari itu saya masuk ke stadion akan berkeliling 6 kali di lapangan. 6 kali 400 meter lingkaran itu atau stadion itu, saudara sekalian, maka akan ada 2,4 kilo saya jalani hari itu.
Tapi hari itu adalah hari yang berbeda. Saya masuk ke stadion dan ternyata ada seorang teman SMP saya yang rajin olahraga, langsung tahu saya datang. Begitu saya datang, dia langsung nempel kepada saya dan sepanjang perjalanan dia ngomong dengan saya. Dan dia ngomong satu hal, saya sengaja nempel kamu Gideon, supaya kamu kuat jalan-jalan bersama dengan saya. Alhasil, saya tidak menyelesaikan 6 kali putaran, tapi bahkan 8 kali putaran. Dari rencana 2,4 km, saya menyelesaikan 3,2 km hari itu. Karena ada seorang teman berjalan bersama dengan saya. Nah, Roh Kudus akan seperti itu di hidupmu dan hidupku, Bapak Ibu. Kita tidak mampu berjalan dalam kebenaran. Kita berjuang dengan nafsu dosa di hidup kita. Kita berjuang untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kita berjuang untuk berjalan dalam karakter-karakter Tuhan. Tapi luar biasa, Tuhan bilang, oke, ini bukan urusanmu sendiri. Aku berikan kepada engkau seorang penolong, supaya engkau bisa berjalan di dalam segala kebenaran. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, yang sukacita? Sama-sama kita katakan, amin. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, mengapa Roh Kudus diberikan kepada Anda dan kepada saya? Jawabnya, saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab, maka Roh Kudus diberikan kepada Anda dan saya untuk menjaga kita berjalan dalam kebenaran sampai Ia datang kembali. Saudara sekalian, saya sengaja menambahkan kata kebenaran karena saya rasa inilah inspirasi penting hari ini. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi Roh Kudus diberikan kepada saya dengan Anda adalah supaya menjaga kita, supaya bisa berjalan dalam kebenaran sampai Ia datang kembali, saudara-saudara sekalian. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18, kita akan membaca bersama. Katakan 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, kata Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, hari itu adalah hari yang khusus. Seperti saya katakan tadi, bahwa di hari-hari itu Yesus akan menjalani atau menyambut peristiwa penyalipan, ya, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Saya sengaja pakai kata menyambut di dalam tulisan ini, saudara sekalian, karena Yesus itu betul-betul menyambut. Beberapa kali saya mendengar bahwa Yesus itu dikatakan seorang yang banci. Kenapa? Mohon maaf, karena dia dipukuli tapi tidak membalas. Saudara, mohon maaf, Yesus bukan pengecut, bukan penakut, saudara sekalian. Alkitab menunjukkan Yesus itu menyambut kematiannya. Dia tahu di Yerusalem dia akan mati, justru dia pergi ke Yerusalem. Orang Jawa bilang, ulo marani gebuk, saudara. Mungkin itu kata-kata yang dipakai, tetapi sebetulnya ini menunjukkan keberanian Yesus menyambut kematiannya di dalam ketaatan kepada Bapa. Nah, hari itu hari khusus. Yesus akan menyambut peristiwa penyalipan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan, saudara-saudara. Ini satu rangkaian yang akan berjalan dalam waktu yang cukup cepat. Dan saudara sekalian, Yesus sangat menyadari pergumulan-pergumulan yang akan ada setelah dia tidak ada lagi di antara murid-muridnya, saudara sekalian. Dapat dibayangkan atau Yesus dapat mengerti bagaimana murid-muridnya akan mengalami perasaan-perasaan ditinggalkan, perasaan-perasaan kosong, perasaan-perasaan ketakutan, perasaan-perasaan sendirian, perasaan-perasaan tertekan. Saudara sekalian, dalam rangkaian waktu yang cukup singkat itu, saudara sekalian, kalau mungkin kita berhitung 3 hari kematian dan kebangkitan, 40 hari menampakkan diri, berarti sekitar 43 hari, saudara sekalian. Maka di dalam 43 hari itu segala sesuatu berubah dengan cepat. Dalam 1 bulan lebih sedikit saja segala situasi kehidupan di murid-muridnya berubah dengan cepat. Kita mengalaminya hari-hari ini. Situasi hidup kita berubah dengan cepat. Bukankah Anda dan saya telah merasa kebingungan, saudara, dengan situasi yang kita alami hari ini? Saya ingat, saudara sekalian, bahkan 3 bulan pun tidak cukup. Tahun 2000 saya ingat, saudara sekalian, ayah saya sekitar bulan Juni memanggil saya dengan istri dan semua anak-anaknya, kakak saya, adik saya, saudara sekalian, mengumpulkan di kantor gereja Johari yang lama di lantai 3, bulan Juni tahun 2000. Dia duduk dan dia kemudian mulai berkata, anak-anak,
papa divonis sakit kanker. Umur papa hanya 3 bulan. Lalu dia mulai menangis, saudara-saudara sekalian. Wah, semua kita mulai menangis. Bahkan saudara, kita udah disiapkan untuk 3 bulan, tetap rasanya sangat sakit kehilangan seorang yang meninggalkan kita. Dan betul, Juni dia kasih tahu, Juli beliau pergi ke Singapura dan pulang. Agustus 31 tahun 2000 dia meninggal dunia. Maksud saya, sudah 3 bulan dikasih tahu bahwa dia sakit kanker dan akan meninggal, pun tetap menyakitkan di hati kami. Apalagi murid Yesus 43 hari. Tiba-tiba segala sesuatu dibalikkan. Tiba-tiba segala sesuatu dihancurkan. Harapan kepada Yesus digoncang dalam 43 hari itu. Betul-betul situasi yang menggelisahkan saudara-saudara sekalian. Nah, di tengah-tengah situasi itu, karena Yesus tahu bahwa mereka akan mengalami segala perasaan ditinggalkan, kosong, sendirian, tertekan, dan segala perasaan yang mungkin negatif. Yesus bilang, saudara-saudara sekalian, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. No. Aku akan datang kembali kepada engkau. Tapi sementara Yesus pergi, saudara sekalian, Yesus memberikan seorang kawan atau teman untuk menjaga murid-muridnya hari itu dan menjaga kita hari ini. Nama teman itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus, teman kita, saudara-saudara sekalian. Itulah sebabnya saudara sekalian, dalam Alkitab di Yohanes 14 ayat yang ke-16 tentang Roh Kudus ini dituliskan dalam satu terjemahan The Message, dikatakan, I will talk to the Father and He'll provide you another friend. Perhatikan kata itu, another friend, so that you will always have someone with you. Another friend, teman yang lain, konco yang lain. Kenapa saudara sekalian? Sebab Yesus tahu ketika ditinggalkan murid-muridnya tidak akan kuat. Ketika Anda dan saya merasa ditinggalkan, kita mungkin tidak akan kuat. Dan itulah sebabnya Yesus memberikan satu pribadi, Roh Kudus, yang menjaga kita agar kita tetap setia, tetap kuat sampai Yesus datang kembali yang kedua menjemput Anda dan saya. Yang sukacita katakan amin, saudara sekalian. Saya tahu di tengah-tengah situasi khusus ini, 2 bulan ini tidak mudah. Dan kembali kita masih mungkin akan berjalan dalam beberapa waktu ke depan, saudara sekalian. Harapannya semua orang pengen cepat selesai, tapi perjuangan kita ada di depan mata. Minggu depan ini, saudara sekalian, ya, orang-orang di Indonesia harus didoakan secara khusus supaya mereka tertib dan taat. Tidak mudik, tidak pulang, walaupun mungkin libur lebaran. Wow, ini sesuatu yang berat, karena sudah berpuluh-puluh tahun orang biasa pulang ke rumah saat lebaran berkumpul dengan saudara-saudara semua. Saudara sekalian, ada banyak tekanan menghadapi waktu-waktu ini. Dan beberapa di antara kita seolah-olah tidak kuat, ada yang stres, tertekan, kesepian, depresi. Saya sudah menemukan beberapa orang yang berkata kepada saya nggak kuat Pak Gideon. Ada yang berkata saya depresi, belum lagi yang kehilangan pekerjaan, belum lagi yang saudara sekalian mata pencahariannya sedang terganggu, saudara-saudara sekalian. Saya hanya bisa berkata hari ini, ada satu pribadi yang Tuhan taruh dalam hidup saya dengan Anda supaya kita kuat. Namanya Roh Kudus. Datang sama Dia. Minta kepada Dia memenuhi hidup kita dan memimpin hidup kita sehingga kita bisa berjalan di dalam segala keadaan yang ada dan bahkan hidup sebagai pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Yang paling akhir hari ini, mengapa Roh Kudus diberikan kepada saya dengan Anda, saudara sekalian? Yang ketiga, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mengajar dan mengingatkan kita akan kebenaran, kata Alkitab. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, saudara sekalian, mari sekali lagi kita buka mulut kita yang ada di rumah-rumah, saudara baca ayat ini, katakan bersama 2-3, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan saudara, penghibur Roh Kudus, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan. Siapakah Roh Kudus, saudara sekalian? Dari Alkitab Yohanes 14 juga kita mendapatkan kesaksian kata-kata Yesus.
Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 17a berkata, Dia adalah roh kebenaran. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini ditulis demikian, Dia itu roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah, saudara sekalian. Jadi Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang pertama-tama akan menyatakan kebenaran akan Allah. Catat baik-baik tentang kebenaran ini, tentang perkara ini. Menyatakan kebenaran tentang Allah, tetapi saudara sekalian, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang akan menyatakan semua dalam kebenaran atau menyatakan segala kebenaran. Spirit of Truth, kata International Standard Version. Dia adalah roh kebenaran, saudara-saudara sekalian. Dia akan menyatakan kebenaran di dalam segala sesuatu, di dalam segala perkara. Bukan hanya kebenaran tentang Allah saja, tapi kebenaran tentang segala sesuatu yang Anda dan saya hadapi di hidup kita. Oleh karena itu, berdasarkan catatan-catatan Alkitab ini, kita bisa menyimpulkan, saudara-saudara sekalian, Roh Kudus itu akan yang pertama, saudara, mengajarkan segala sesuatu kebenaran kepadamu. Dan Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, yang sama itu akan mengingatkan semua kebenaran yang telah dikatakan Yesus kepada Anda dan saya. Itulah sebabnya kita bisa berkata, saudara-saudara sekalian, peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin Tuhan Yesus. Ku tak dapat jalan sendiri, oh Roh Kudus, tanpa Roh-Mu. Mari kita yang tahu di rumah-rumah katakan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, ya Tuhan, mengikuti jalan-Mu. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya kita bisa berkata, Roh Kudus pegang tanganku, sebab Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kebenaran kepadamu. Saudara, saya belajar bahwa di tengah-tengah masa khusus kita, yang mana seringkali membingungkan banyak di antara kita, sekali lagi, seperti janji Tuhan minggu lalu, pengajarmu akan menampakkan diri kepada engkau. Walaupun hari ini roti dan air serba sedikit, walaupun hasil pekerjaanmu sedikit, daganganmu sedikit, jualanmu sedikit, tidak banyak lagi, tapi di masa khusus ini, pengajarmu akan menampakkan diri. Dan kepada pengajarmu, sekali lagi Anda bisa minta tolong mengerti Tuhan kebenaran yang ada. Apa maksudmu dengan situasi ini? Sehingga kita tidak menjadi kecewa dan tetap kuat bersama dengan Tuhan di masa khusus ini. Dan yang kedua, saudara, Roh Kudus akan mengingatkan semua kebenaran yang telah dikatakan Yesus kepada kita. Maka saudara sekalian, hal-hal yang mungkin sempat kita lupakan oleh karena pekerjaan Roh Kudus, Dia bisa memantiknya dalam hidup Anda dan hidup saya, sehingga kita bisa ingat, oh iya ya, Yesus sudah ngomong tentang ini. Ada sesuatu yang Tuhan ingatkan kepada saya, ini contohnya saudara sekalian. Kalau mungkin di masa depan atau hari-hari lalu Anda sempat merasa disiksa oleh karena iman Anda, atau Anda merasa teraniaya karena iman Anda, jangan lupa, Yesus di Yohanes, saudara, pasal 15, pernah berkata demikian, jangan heran kalau dunia benci kamu, sebab dunia tidak mengenal aku. Yesus sudah mengingatkan, sehingga di tengah-tengah mungkin saat kita tertekan, kita diingatkan kebenaran ini itu, dan kita bilang, oh iya ya, Yesus sudah mengatakan. Inilah cara-caranya Roh Kudus mengajar Anda dan saya, dan sebagai akibat pengajarannya, maka kita akan mengalami penghiburan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Roh Kudus penolong ini juga disebut sebagai Roh Penghibur. Saudara-saudara sekalian, mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, saudara sekalian, biarlah kita kembali di hari yang luar biasa ini, sebelum menyambut kenaikan Yesus, dan sebelum menyambut agenda gereja pencurahan Roh Kudus. Saudara sekalian,
kita terus membuka hati kita kepada Tuhan. Kita terus kembali mengingat dan belajar dan memahami bahwa Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada Anda dan saya, agar kita bisa berjalan, hidup, dan mengerti segala kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Dia dan membuka hidup kita kepada Roh Kudus, Roh yang hidup, yang memenuhi hidup kita. Haleluya. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama Roh Kudus dalam naung. Satu kali lagi, buka hati, katakan, buka. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu, di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, pulihkan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damai, Engkaulah damai. Oh Roh Kudus, ku hidup oleh anugerah, ku hidup oleh anugerah yang menyertaiku, yang menyertai. Katakan sekali lagi, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari kita bangkit berdiri di rumah-rumah, bangkit berdiri, katakan, buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadirat Tuhan. Seluruh hidupku di altarmu. Mari buka hati kepada Dia lagi, katakan, buka kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus diberikan kepada Anda dan saya supaya kita mampu menaati perintah Yesus yang adalah kebenaran. Dia penolong kita, Dia penghibur kita. Roh Kudus, saudara-saudara sekalian, diberikan kepada Anda dan saya supaya Ia menjaga kita berjalan dalam kebenaran sampai Ia datang kembali. Perjuangan kita tidak mudah. Beberapa di antara kita mungkin berpikir untuk mundur dan patah semangat. Tapi kata Roh Kudus, jangan, tetap kuat, tetap maju, tetap semangat. Dia, Roh Kudus, tidak meninggalkan Anda dan saya. Saudara sekalian, yang ketika kita belajar Roh Kudus diberikan kepada Anda dan saya, saudara sekalian, sebab Dia mengajarkan kepada saya dengan Anda dan mengingatkan kita tentang segala kebenaran. Hari ini saudara sekalian, Rohnya yang kudus ada di tempat ini, di rumah-rumah Anda. Tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi bentuk ibadah apapun. Asalkan hari ini Anda punya iman dan hati yang tertuju kepada Dia, di tempat-tempat Anda berada, Dia pasti menjamah. Angkat tanganmu kepada Dia, angkat tanganmu kepada Dia. Katakan refren dari lagu ini, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan. Kami berserah padamu, Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas. Mari bersama-sama katakan, menyerahkan hati
kami. Terima kasih untuk memiliki, oh Tuhan, rekan, teman, sahabat untuk berjalan, menjalankan segala kebenaran Tuhan, melampaui kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang menjaga kami sehingga kami bisa bertahan dan menang dalam iman kami. Dan terima kasih untuk Engkau yang mengajar kami roh kebenaran di rumah-rumah dimanapun. Kiranya Tuhan sepanjang hari-hari ini ke depan berkati umat-Mu dengan firman-Mu, dengan kenyataan Roh Kudus yang hadir sebagai sahabat di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih. Kami tahu kami diberkati. Kami tahu kami akan menjalankan dengan lebih lagi kekuatan di masa khusus ini. Karena anugerah-Mu ada dan karena Engkau Roh Kudus ada dan tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Oh Tuhan, kami mau berdoa bagi orang yang berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya dengan bertambah 1 tahun bilangan umur hidup mereka, bertambah segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih, kami terus bersyukur bagi jemaat-Mu yang dengan rela hati menabur di masa-masa khusus ini. Terima kasih Engkau sedang memperhitungkannya menjadi sebuah tuaian yang luar biasa pada hari-hari ke depan. Kami berkati dan kami berkata dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di Salatiga, gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan gereja-gereja yang ada di dunia, rekan-rekan kami, baik mereka yang online ataupun offline service. Setiap umat Tuhan dimanapun tetap dipelihara hati, roh, iman dan pikirannya, sukacitanya, sehingga mereka terus berjalan, tidak hanya bertahan tapi keluar sebagai pemenang di masa yang khusus ini. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami memberkati Salatiga dan kami memberkati Indonesia. Mari katakan Shalom Salatiga, Shalom Indonesia. Katakan 2-3, Shalom Salatiga, Shalom Indonesia. Kami berdoa buat Indonesia, para pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi dan timnya diberikan kemampuan mengelola Indonesia di masa yang khusus ini. Kami berkati sektor-sektor perekonomian rakyat tetap bergerak. Kami berkata dalam nama Yesus, tetap hidup, tetap diberkati Tuhan. Walaupun mungkin belum seperti yang lalu, tapi lebih maju, lebih maju, lebih diberkati. Terobos dalam nama Yesus. Bisnis-bisnis mulai bangkit kembali, perdagangan mulai bangkit kembali, peternakan, perikanan, pertanian mulai bangkit kembali. Dengan cara-cara Tuhan, Tuhan akan memberkati Indonesia, sehingga kami akan melihat walaupun ada prediksi apapun, tapi Indonesia keluar sebagai pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih, dan pada akhirnya di akhir ibadah ini kembali kami mengangkat kedua tangan kami kepada Tuhan, dan saudara-saudara sekalian, terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bersyukur bersama, katakan bila engkau tak bersama